Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Uliasari dengan NPM 2010012111064. Saya berasal dari kelas Hukum Tata Negara 2B dengan dosen Dr. Sanijar Febri Haryati RSH MA. Di sini saya memenuhi tugas di mana untuk menjelaskan tentang sejarah Belanda masuk ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa awalnya Belanda hanya bisa membeli rempah-rempah lewat pedagang Portugis di Lisabon, karena mereka tidak memiliki akses langsung ke rempah-rempah Indonesia. Hal ini tetap menguntungkan orang Belanda, karena mereka masih bisa mencari untung dengan menjual ulang rempah-rempah ke negara Eropa Utara, di mana yang jauh dari Portugal. Namun, situasi berubah saat terjadi perang agama antara kaum Protestan, di mana termasuk Belanda melawan kaum Katolik, di mana termasuk Spanyol dan Portugis. Ditambah dengan perang kemerdekaan Belanda yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Raja Spanyol Philip II, yang mewarisi Belanda dari ayahnya, Raja Spanyol Carlos I. Terlebih lagi, Raja Philip II kemudian juga bertahta sebagai Raja Portugal setelah mewarisi negara itu dari kerabatnya, Raja Portugal Sebastian, yang tewas saat perang melawan Maroko. Kondisi ini membuat Belanda tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Portugis di Lisabon, sehingga mereka terpaksa untuk mencari alternatif dan berpikir keras untuk mencari jalur perdagangan. Kemudian muncullah pemikiran. Para pedagang Belanda kemudian mengumpulkan modal untuk biaya pengiriman kapal, ditambah dengan peta yang dibuat oleh Petrus Plancius. Para pedagang Belanda mengirim 4 kapal, Mauritius, Amsterdam, Hollandia, dan Duiven, untuk mencoba rute baru ini dan membeli rempah-rempah langsung dari Indonesia. Ekspedisi ini berangkat langsung pada 2 April 1595 dengan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Setelah perjalanan berat dan panjang, di mana 71 dari 248 pelaut Belanda tewas, ekspedisi ini akhirnya sampai di kota Banten, salah satu pusat perdagangan rempah-rempah di Indonesia saat itu pada Juni 1596. Berikutnya, saya akan menjelaskan arti dan fungsi proklamasi. Arti dan fungsi proklamasi. Arti proklamasi. Yang pertama, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. 3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Berikutnya saya akan menjelaskan fungsi proklamasi. Yang pertama, memulai perjuangan baru untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia, menjadi pernyataan de facto negara Indonesia. Yang 3, sebagai jembatan emas untuk mencapai tujuan bangsa. Yang keempat, tonggak sejarah negara kesatuan Indonesia. Dan 5, menaikkan martabat bangsa Indonesia terhadap bangsa lain. Berikutnya, tujuan proklamasi. Tujuan proklamasi yang pertama yaitu melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain. Yang kedua, bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain. 3. Bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kehidupan bangsanya. 4. Dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. 5. Mencapai tujuan nasional bangsa. Berikut tertera bagaimana bentuk proklamasi dengan bunyi proklamasi. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bisa kita lihat di layar yang sudah saya terakan di Android ini. Berikut adalah contoh proklamasi. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang BPUPKI. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, adalah suatu badan yang dibentuk oleh Jepang pada saat masih menjajah Indonesia. Karena dibentuk oleh Jepang, BPUPKI juga dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 lainnya adalah orang Jepang yang bertugas untuk mengamati. Organisasi yang diketahui oleh KRT Rajiman Widyodiningrat ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Kemudian diresmikan di Jakarta pada 28 Mei 1945. Setelah itu, BPUPKI melaksanakan sidang perdananya di keesokan harinya, yaitu 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai 1 Juni 1945. Sayangnya, pada saat sidang pertama belum menemukan kesepakatan untuk rumusan dasar negara Indonesia. Beberapa anggota BPUPKI ialah KRT Rajiman Widyodiningrat selaku ketua, RP Suroso selaku wakil ketua, Ichi Bangse Yoshio yang mana waktu itu orang Jepang selaku wakil ketua, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, Kahawashid Hasim. Hingga pada akhirnya sebelum sidang kedua dimulai, BPUPKI membentuk panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Kemudian dilanjutkan pada sidang resmi kedua yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. BPUPKI kemudian resmi dibubarkan pada 7 Agustus dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Terima kasih karena sudah menonton dan menyimak apa yang sudah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan mohon dikoreksi karena saya juga dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.